Setiap tahun, kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan. Jenis kekerasan juga semakin variatif dan membuat kita prihatin ketika kita membaca beritanya. Kekerasan yang terjadi ada kekerasan verbal, fisik, dan seksual. Bentuk kekerasan verbal, fisik, maupun seksual tentu berdampak terhadap kondisi psikologis pada korban. Dampak yang dialami bisa dalam jangka pendek maupun juga bisa dalam jangka panjang. Kekerasan bisa terjadi dalam beberapa lingkup, misalnya perundungan dalam lingkup sekolah, kemudian dalam lingkup rumah tangga. Pelakunya bisa sesama anak, orang terdekat yang seharusnya melindungi, dan juga orang yang tidak dikenal. Penyebab kekerasan bisa bermacam-macam tergantung pada kasusnya. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan, misalnya pola parenting, dengan kekerasan yang dilanjutkan pada generasi berikutnya, sehingga menjadi unfinished business. Seseorang tidak memahami peran dalam keluarga. Kekerasan pada anak bisa juga disebabkan karena orang tua tidak memahami menyeluruh peran dan tujuan sebagai orang tua, sehingga tidak siap ketika menghadapi situasi yang dapat menjadi pemicu kekerasan. Atau pada kasus kekerasan anak, bisa juga ketika anak bermain video game, ada adegan yang mengandung kekerasan sehingga anak bisa meniru atau mencontoh, sehingga anak bisa menjadi pelaku kekerasan. Mari kita bersama mengembalikan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Kita pahami bahwa di dalam diri manusia ada emosi positif maupun emosi negatif. Semua bentuk emosi adalah valid dan boleh untuk diekspresikan. Hanya saja kita perlu mengekspresikan dengan cara yang tepat agar tidak menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Orang lain tidak memiliki tanggung jawab atas emosi kita, sehingga belajar memahami, mengenali, dan mengendalikan emosi yang ada di dalam diri adalah kebutuhan setiap individu. Jika di sekitar kita ada korban tindak kekerasan, bantu pulih korban kekerasan dengan menyalakan empati, agar tidak ada lagi stigma negatif terhadap korban kekerasan. Perlu adanya pendampingan psikologis pada kondisi korban yang mengalami trauma sehingga korban dapat pulih, tidak berpeluang menjadi korban lagi dalam situasi lain, atau bahkan bisa berpeluang menjadi pelaku berikutnya jika trauma terhadap kejadian belum terselesaikan. Sanksi kekerasan terhadap perempuan dan anak diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam hal ini mengatur sanksi untuk kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini mengatur sanksi untuk kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Jangan ragu untuk melaporkan tindakan kekerasan dan meminta bantuan profesional untuk pendampingan psikologis. RSPAU Harjolikito melayani yang terbaik. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.